Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi ke podcast kami. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Eka Kartina, Mutia Ulfa, dan saya sendiri Mustika Sari, Nining Mardina, Purnama Melania, dan Yuniarti Resti Sari. Dalam podcast ini, kami akan membahas tentang Where to. Where to adalah dasar dalam desain rancangan pembelajaran, di mana Where to berisi panduan pertanyaan-pertanyaan yang akan kami jawab secara bergantian. Oke, langsung kita mulai saja. Dimulai dari lembar kerja W. Where is it going and why? Pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran Anda? Tujuan pembelajaran yang kami buat adalah agar peserta didik dapat memahami dan menerapkan konsep dasar dalam topik tertentu, misalnya matematika, sains, atau literasi, sehingga mereka mampu mengembangkan keterampilan analitis, kritis, dan kreatif. Misalnya, dalam pembelajaran matematika, tujuan bisa berupa kemampuan menyelesaikan persamaan aljabar dengan berbagai metode. Pertanyaan kedua, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Sebelum pembelajaran dimulai, posisi kemampuan peserta didik dapat bervariasi. Beberapa peserta didik mungkin sudah memiliki pemahaman dasar, sementara yang lain mungkin baru mengenal topik tersebut. Penilaian diagnostik awal dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan keterampilan mereka, sehingga pengajaran dapat disesuaikan. Peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi mungkin memerlukan tantangan tambahan, sedangkan yang kurang paham memerlukan dukungan lebih. Pertanyaan ketiga, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Tujuan pembelajaran tersebut dirancang agar peserta didik dapat mencapai kompetensi yang relevan dengan standar kurikulum dan persiapan untuk situasi kehidupan nyata. Tujuan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan akademik dan profesional di masa depan. Pemahaman konsep yang mendalam membantu mereka menerapkan pengetahuan dalam konteks yang lebih luas dan meningkatkan kemampuan problem solving mereka. Pertanyaan keempat, tentukan unjuk kinerja dari 6 ketentuan unjuk kerja. Unjuk kerja yang kami tentukan dalam pembelajaran kali ini yaitu mengaplikasikan, di mana mereka mampu menerapkan konsep dalam situasi nyata atau masalah. Pertanyaan kelima, apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Di sini kami menilai 5 kriteria. Yang pertama yaitu keakuratan, kedalaman pemahaman, kejelasan komunikasi, relevansi, serta kreativitas. Dalam keakuratan diukur yaitu seberapa tepat peserta didik dalam menjawab atau menyelesaikan masalah. Kedalaman pemahaman, seberapa dalam peserta didik dapat menjelaskan dan memahami konsep yang dipelajari. Kejelasan komunikasi, seberapa mampu peserta didik dalam menyampaikan ide-ide mereka dengan jelas. Relevansi, kesesuaian antara jawaban atau karya dengan topik yang dipelajari. Kreativitas, kemampuan peserta didik untuk memunculkan ide-ide baru atau solusi kreatif. Selanjutnya lembar kerja H, Hook the Student. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja? Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontekstual yang mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata atau situasi sehari-hari peserta didik. Diskusi interaktif, studi kasus, dan pemecahan masalah kolaboratif dapat menggugah pemikiran kritis. Metode lain yang bisa dilakukan yaitu simulasi, permainan peran, atau proyek berbasis investigasi juga dapat membantu melibatkan peserta didik secara aktif. Pertanyaan kedua,
Situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting? Ada dua ide yang dapat membuat peserta didik menarik, yaitu proyek yang berbasis tantangan dan studi kasus inspiratif. Proyek berbasis tantangan di sini, di mana peserta didik dihadapkan pada masalah nyata yang relevan dengan konteks mereka, seperti isu lingkungan, teknologi, ataupun permasalahan sosial. Untuk studi kasus inspiratif dapat disajikan tentang tokoh-tokoh terkenal atau peristiwa penting yang terkait dengan materi pembelajaran. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi? Hal tersebut dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pendekatan storytelling atau penceritaan yang relevan dengan materi pembelajaran. Hal ini dapat memicu rasa ingin tahu dan menghubungkan materi dengan pengalaman peserta didik. Yang kedua, pendekatan multisensori. Dengan menggunakan video, infografis, atau pengalaman langsung melalui eksperimen atau kunjungan lapangan. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan reflektif dan teknik bertanya terbuka. Hal tersebut digunakan untuk memancing diskusi dan pemikiran kritis. Pertanyaan keempat, peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Ada 2 peluang yang kami sajikan. Yang pertama yaitu dengan memberikan tantangan bertahap yang dapat diselesaikan secara progresif sehingga peserta didik merasa termotivasi dengan pencapaian kecil. Peluang yang kedua yaitu menyediakan pilihan tugas yang sesuai dengan minat dan gaya belajar individu peserta didik. Pertanyaan kelima, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan? Di sini, kami menyajikan 4 hambatan. Hambatan pertama, rasa takut akan kesalahan, dan kritik dapat menghambat peserta didik dari mencoba hal baru atau berinovasi. Hambatan kedua, kurangnya kepercayaan diri di kalangan peserta didik yang merasa ide mereka kurang dihargai. Hambatan ketiga, lingkungan belajar yang tidak suportif, di mana suasana kelas kurang kondusif untuk mengemukakan pendapat atau mempertanyakan materi. Hambatan keempat, pendekatan pengajaran yang terlalu kaku dan fokus pada hafalan dibandingkan dengan pemahaman mendalam dapat menurunkan minat untuk berpikir kreatif. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai lembar kerja E, Explore, Equip, and Experience. 1. Bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Yang pertama adalah proyek berbasis penyelidikan. Berikan tugas proyek di mana peserta didik mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan besar melalui penelitian, eksperimen, atau studi lapangan. Misalnya, dalam pelajaran sains, mereka bisa diminta untuk meneliti fenomena alam dan menyusun laporan hasil temuan mereka. Yang kedua, diskusi kelompok dan debat. Libatkan peserta didik dalam diskusi dan debat yang dipandu, di mana mereka bisa mengeksplorasi berbagai perspektif terhadap sebuah pertanyaan penting. Ini membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan berbicara di depan umum. Yang ketiga, simulasi dan permainan peran. Gunakan simulasi situasi nyata atau permainan peran untuk memungkinkan peserta didik memahami konteks ide-ide besar secara langsung. Sebagai contoh, simulasi negosiasi antar negara untuk mempelajari diplomasi dalam pelajaran sejarah atau ilmu sosial. Yang terakhir adalah studi kasus. Sajikan studi kasus yang relevan dengan ide besar yang dipelajari dan minta peserta didik menganalisis serta memberikan solusi. 2. Kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa? Yang pertama adalah proyek akhir. Mintalah peserta didik menyusun dan mempresentasikan proyek akhir yang menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi.
Proyek ini bisa berupa presentasi, makalah penelitian, atau karya kreatif seperti video atau infografis. Yang kedua, demonstrasi praktis. Dalam mata pelajaran sains atau seni, peserta didik dapat melakukan demonstrasi eksperimen atau pertunjukan untuk menunjukkan pemahaman praktis mereka. Kemudian yang ketiga adalah portofolio. Buatlah tugas portofolio yang mencakup berbagai tugas selama periode tertentu, menunjukkan perkembangan pemahaman dan keterampilan dari mereka. Kemudian yang terakhir adalah ujian kinerja. Lakukan ujian kinerja di mana peserta didik harus menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi yang mirip dengan dunia nyata, seperti menyelesaikan masalah kompleks atau melakukan analisis studi kasus. 3. Pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Yang pertama adalah penelitian mandiri. Tugaskan peserta didik untuk membaca artikel, menonton video edukatif, atau mengumpulkan data terkait dengan topik yang sedang dipelajari. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman mereka dan mempersiapkan mereka untuk diskusi kelas. Selanjutnya, wawancara atau survei. Mintalah peserta didik melakukan wawancara dengan ahli atau melakukan survei kecil di lingkungan mereka untuk mengumpulkan data dan pendapat terkait ide-ide besar. Selanjutnya, pengamatan lingkungan. Berikan tugas di mana peserta didik harus mengamati fenomena tertentu di lingkungan mereka. Misalnya, observasi terhadap ekosistem setempat dalam pelajaran biologi atau analisis tren sosial dalam pelajaran sosiologi. Yang selanjutnya adalah proyek kolaboratif online. Buat kelompok belajar online di mana peserta didik dapat bekerja sama untuk menyelesaikan tugas proyek dan berbagi temuan mereka. Selanjutnya yang terakhir adalah refleksi harian atau jurnal. Tugaskan peserta didik untuk menulis jurnal refleksi yang menggambarkan pemahaman mereka tentang materi yang dipelajari dan bagaimana cara mereka mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, desain rencana pembelajaran yang akan dibahas dari hasil wawancara kami adalah lembar kerja R, Reading, Revisit, Revise. Dengan pertanyaan pemandu, bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Dari hasil jawaban yang kami dapatkan, yaitu dibagi menjadi 3. Pertama, diskusi refleksi terpandu. Tersenggalanya sesi diskusi di kelas di mana peserta didik diajak untuk membahas kembali ide-ide penting dan saling berbagi pandangan, menggunakan pertanyaan terbuka seperti apa yang paling mengejutkan dari pembelajaran ini, atau bagaimana pemikiran kalian berubah tentang topik ini setelah didiskusi. Dan yang kedua, kegiatan pengkajian kembali. Berikan tugas pengkajian di mana peserta didik diminta untuk melihat kembali catatan mereka, melakukan penelitian tambahan, dan mempertimbangkan bagaimana pemahaman mereka telah berkembang. Dan yang ketiga, teknik atau think, fire, share. Minta peserta didik untuk berpikir secara individual, berdiskusi dalam pasangan, dan kemudian berbagi di depan kelas tentang ide-ide yang perlu mereka revisi atau kembangkan lebih lanjut. Jadi, dalam ketiga hal tadi, peserta didik bisa dipandu lagi untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting yang telah disampaikan dalam sebuah pembelajaran, seperti mengajukan pertanyaan, mengulang kembali pembelajaran yang telah kita lakukan, dan kemudian melatih anak-anak untuk berpikir kembali secara individual bagaimana caranya untuk mengembangkan ide-ide yang telah mereka dapatkan, sekaligus merevisi apa yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Dan kemudian dari pertanyaan kedua, bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik? Yang kami dapatkan ada 4 poin. Pertama, penilaian diri.
Ajarkan peserta didik cara melakukan penilaian diri dengan membandingkan pekerjaan mereka terhadap rubrik penilaian yang jelas. Beri mereka daftar periksa untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan hasil kerja mereka. Yang kedua, umpan balik sejawat. Lakukan sesi umpan balik sejawat di mana peserta didik memberikan masukan konstruktif satu sama lain. Buat pedoman umpan balik yang spesifik agar komentar tetap positif dan membangun. Dan yang ketiga, umpan balik guru. Berikan umpan balik yang jelas dan spesifik tentang area mana yang perlu diperbaiki. Pastikan umpan balik ini dapat ditindaklanjuti dengan saran-saran konkret untuk perbaikan. Dan yang terakhir, revisi terpandu. Beri waktu khusus di kelas untuk revisi di mana peserta didik dapat menerapkan umpan balik yang telah mereka terima, baik dari guru maupun teman sekelas. Dalam pembahasan ini bisa disimpulkan bahwa cara pertunjukan atau petunjuk peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi atau melalui perbaikan ulang berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Kemudian, untuk pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka. Yang pertama, jurnal reflektif. Mintalah peserta didik untuk menulis jurnal refleksi di akhir unit atau proyek, di mana mereka merenungkan apa yang telah mereka pelajari, tantangan yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka mengatasinya. Jurnal ini termasuk salah satu yang penting agar siswa bisa merenungkan pembelajaran atau mengulang kembali apa yang telah mereka dapatkan melalui refleksi. Bisa dengan melalui tes tulis ataupun tes lisan juga bisa. Ini biasanya dikerjakan di akhir unit atau proyek. Yang kedua, bisa juga dengan melakukan konferensi individu dengan melakukan pertemuan singkat satu lawan satu dengan peserta didik untuk membahas kemajuan mereka. Bisa juga dikatakan dengan seperti diskusi antara guru dan siswa, mendengarkan refleksi mereka dan memberikan arahan untuk pengembangan lebih lanjut. Ini juga bisa dikatakan seperti privat untuk diskusi bersama siswa atau peserta didik. Dengan ini juga guru lebih bisa mengetahui dan menggali apa yang menjadi hambatan dan tantangan dari siswa, serta bisa mengetahui apa saja yang perlu direnungkan dalam pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, melakukan presentasi reflektif. Undang peserta didik untuk menyampaikan presentasi pendek yang merangkum pembelajaran mereka dan perubahan pemahaman mereka selama proses belajar. Ini bisa dilakukan di depan kelas ataupun antara guru dan siswa, dengan siswa lebih aktif untuk mengungkapkan apa yang menjadi pemahaman dan rangkuman dari pembelajaran yang telah mereka lakukan. Dan yang terakhir, bisa melakukan dengan portofolio pembelajaran dengan dibuat tugas di mana peserta didik mengumpulkan karya terbaik mereka ke dalam portofolio, disertai refleksi tertulis tentang bagaimana setiap karya menunjukkan perkembangan pemahaman mereka dari waktu ke waktu. Ini bisa dijadikan sebuah objek yang lebih kreatif, karena dengan itu mereka bisa mengungkapkan dalam bentuk karya mereka sendiri atau dengan minat mereka sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan lembar kerja E, Exhibit and Evaluate. 1. Bagaimana cara peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. 1. Rubrik penilaian diri. Berikan rubrik penilaian diri yang jelas dan terperinci agar peserta didik dapat mengevaluasi pekerjaan mereka secara objektif. Rubrik ini sebaiknya mencangkup kriteria spesifik
soal seperti keakuratan, kreativitas, pemahaman konsep, dan presentasi. 2. Panduan refleksi. Sediakan pernyataan panduan untuk membantu peserta didik menundukkan kinerja mereka. Misalnya, apa yang saya lakukan dengan baik, bagaimana saya bisa meningkatkan bagian ini, dan apa yang akan saya lakukan berbeda di masa depan. 3. Sesi bimbingan individu atau kelompok. Adakan sesi bimbingan ini di mana peserta didik dapat mendiskusikan penilaian diri mereka dengan guru atau rekan sejawat. Diskusi ini membantu mereka menyesuaikan pemahaman dan pendekatan mereka terhadap tugas berikutnya. 2. Bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Yang pertama, jurnal evaluasi akhir. Minta peserta didik menulis jurnal evaluasi akhir tentang pengalaman belajar mereka, menyoroti keberhasilan, tantangan, dan area perbaikan. Jurnal ini juga bisa berisi tujuan jangka pendek dan jangka panjang mereka. Kedua, pernyataan tujuan. Dorong peserta didik untuk menyusun pernyataan tujuan masa depan berdasarkan evaluasi diri mereka, seperti keterampilan spesifik yang ingin mereka kuasai atau target akademik yang ingin dicapai. Ketiga, forum refleksi kelas. Selenggarakan sesi kelas ini di mana peserta didik dapat berbagi refleksi dan saling memotivasi. Ini membantu membangun semangat kolektif untuk terus belajar dan berkembang. 3. Bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. 1. Review portofolio. Peserta didik dapat membuat portofolio yang berisi hasil karya mereka selama periode tertentu, dilengkapi dengan refleksi pada setiap tugas. Ini membantu mereka melihat progres dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Kedua, umpan balik guru dan teman sejawat. Umpan balik yang terstruktur dari guru dan teman sekelas memberikan perspektif luar yang membantu peserta didik melihat aspek mana dari pembelajaran mereka yang telah berhasil dan mana yang masih memerlukan penyempurnaan. 3. Grafik perkembangan diri. Dorong peserta didik untuk membuat grafik atau peta visual yang menunjukkan perkembangan keterampilan atau pemahaman mereka selama periode tertentu. Ini bisa mencangkup catatan tentang momen-momen kunci yang mempengaruhi pembelajaran mereka. 4. Refleksi kelanjutan pembelajaran. Setelah evaluasi diri, beri tugas agar peserta didik merumuskan rencana tindakan yang mencangkup langkah-langkah konkret untuk meningkatkan area yang memerlukan penyempurnaan, seperti membaca materi tambahan, mengikuti pelatihan, atau berpartisipasi dalam proyek terkait. Selanjutnya, lembar kerja T Tailor to Student. Pertanyaan pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Yang pertama yaitu penilaian awal. Lakukan penilaian awal untuk memahami pengetahuan sebelumnya, kemampuan dan gaya belajar peserta didik. Hasil penilaian ini membantu merancang pendekatan pembelajaran yang sesuai. Kedua, beragam metode pengajaran.
Gunakan berbagai metode pengajaran seperti ceramah, diskusi, kerja kelompok, proyek kreatif, dan permainan peran agar dapat mencakup semua gaya belajar peserta didik. Ketiga, yaitu diferensiasi tugas. Berikan penilaian tugas yang dapat dipilih peserta didik berdasarkan minat mereka. Misalnya, mereka yang suka menulis dapat memilih esai, sementara yang lebih suka proyek visual dapat membuat presentasi multimedia. Yang keempat, pembelajaran berbasis minat. Integrasikan materi yang menarik minat peserta didik untuk meningkatkan keterlibatan. Misalnya, menggunakan contoh dari bidang olahraga, teknologi, atau seni yang relevan dengan pengalaman mereka. Yang kelima yaitu pendekatan individualisasi. Untuk peserta didik yang memerlukan bantuan tambahan atau tantangan lebih, sediakan materi pembelajaran yang berbeda tingkat kesulitannya, seperti lembar kerja tambahan atau proyek lanjutan. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Terdapat 6 cara menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran, yaitu yang pertama, fleksibilitas dalam rencana pembelajaran. Pastikan rencana pembelajaran dapat sesuai dengan cepat jika ada perubahan kondisi seperti pergeseran ke pembelajaran daring atau perbedaan kecepatan belajar peserta didik. Kedua, penggunaan teknologi. Manfaatkan teknologi seperti platform pembelajaran online untuk menyediakan materi tambahan atau rekaman penjelasan. Ini membantu jika ada peserta didik yang tertinggal atau membutuhkan pengulangan. Yang ketiga yaitu check-in secara berkala. Lakukan sesi check-in secara berkala dengan peserta didik untuk mengetahui tantangan yang mereka hadapi dan menyesuaikan strategi pengajaran. Ini juga membantu dalam memotivasi dan memastikan semua peserta didik tetap fokus. Keempat yaitu kegiatan yang fleksibel. Desain kegiatan yang dapat diubah formatnya, misalnya dari proyek kelompok menjadi proyek individu jika diperlukan. Atur skala tugas sehingga dapat dipercepat atau diperlambat sesuai situasi. Kelima, penyesuaian materi. Siapkan materi dalam berbagai format, contohnya dalam bentuk video, podcast maupun artikel, untuk memastikan bahwa semua peserta didik memiliki akses ke pembelajaran yang sesuai dengan gaya dan kebutuhan mereka. Dan yang keenam yaitu penilaian formatif. Gunakan penilaian formatif untuk memantau perkembangan peserta didik dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan hasil penilaian tersebut. Penilaian ini memungkinkan perubahan strategi sebelum akhir proses pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu lembar kerja O atau organize. Nah, untuk pertanyaan pertama, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Nah, dari kelompok kami itu mempunyai 4 saran atau 4 pengalaman belajar yang mampu mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Baik, yang pertama itu adalah pembelajaran berbasis proyek atau kita sebut dengan PBL. Nah, pengalaman ini di mana peserta didik itu mengerjakan proyek yang relevan dan kontekstual dapat memperdalam pemahaman mereka. Nah, PBL ini sendiri itu mampu mendorong mereka untuk melakukan penelitian, berpikir kritis, dan berkolaborasi. Nah, sehingga pemahaman mereka berkembang melalui aplikasi nyata dari konsep yang dipelajari. Nah, yang kedua yaitu diskusi interaktif dan debat. Untuk diskusi ini itu dipandu dan didebat mengenai topik tertentu, membantu peserta didik mengembangkan pemikiran kritis dan pemahaman mendalam dengan mendengarkan berbagai perspektif dari kelompok yang lain. Untuk yang ketiga yaitu pembelajaran eksperiensial, yaitu pengalaman belajar langsung seperti eksperimen sains, simulasi, ataupun permainan peran membantu peserta didik memahami
materi dengan merasakan dan mengalami langsung proses pembelajaran yang mereka lakukan. Untuk saran yang terakhir yaitu studi kasus. Nah, studi kasus ini melakukan analisis, yaitu memungkinkan peserta didik menerapkan teori ke dalam situasi nyata dan memperkuat keterampilan analisis serta kemampuan pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Nah, dari kelompok kami menyarankan ada 5 solusi untuk meminimalkan atau memperkecil kemungkinan kesalahpahaman. Yang pertama yaitu penjelasan konsep secara visual, yaitu dengan menggunakan diagram, peta konsep, ataupun infografis untuk membantu peserta didik memvisualisasikan dan memahami konsep yang kompleks. Untuk syarat yang kedua yaitu umpan balik formatif, yaitu menyediakan umpan balik formatif secara rutin untuk memberikan pemahaman peserta didik dan mengoreksi kesalahpahaman sebelum mereka menjadi lebih dalam. Yang ketiga yaitu pertanyaan klarifikasi. Mendorong peserta didik untuk bertanya dan mengklarifikasi jika mereka tidak mengerti, serta melatih mereka untuk mengajukan pertanyaan yang relevan. Untuk saran yang keempat yaitu review dan ringkasan berkala. Nah, yaitu dengan cara melakukan ulasan ringkas di setiap akhir sesi pembelajaran guna menyoroti poin-poin penting dan memastikan semua peserta didik itu memiliki pemahaman yang sama. Serta saran yang terakhir yaitu latihan dan kuis cepat. Dengan menggunakan kuis ataupun soal-soal singkat di tengah-tengah pelajaran guna mengidentifikasi area atau bagian-bagian yang masih membingungkan peserta didik dan memberikan penjelasan tambahan jika diperlukan. Pertanyaan yang terakhir yaitu yang ketiga, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Nah, untuk yang pertama yaitu dengan struktur bertahap. Mulailah dengan konsep dasar dan secara bertahap tingkatkan ke konsep yang lebih kompleks. Nah, urutan ini membantu peserta didik membangun fondasi yang kuat sebelum menghadapi materi yang lebih sulit. Terus yang kedua yaitu agenda pelajaran yang jelas. Menyampaikan agenda pelajaran di awal sesi sehingga peserta didik tahu apa yang diharapkan dan bagaimana sesi tersebut akan mengalir. Yang ketiga yaitu pencampuran metode pembelajaran. Dengan mengkombinasikan metode ceramah singkat, diskusi kelompok, aktivitas hands-on, dan pembelajaran mandiri untuk mempertahankan keterlibatan peserta didik. Selanjutnya yaitu menggunakan blok waktu yang efisien. Nah, mengatur pembelajaran dengan blok waktu yang efektif di mana sesi yang lebih sulit itu diikuti oleh kegiatan yang lebih ringan atau reflektif ini membantu mengelola kelelahan mental peserta didik. Selanjutnya, evaluasi berkala dan perbaikan. Nah, melakukan evaluasi di tengah-tengah modul guna memantau kemajuan peserta didik dan mengatur ulang rencana pembelajaran jika diperlukan untuk memastikan semua peserta didik itu tetap terlibat dan memahami setiap materi. Yang terakhir, strategi penutupan. Nah, akhiri setiap sesi dengan aktivitas penutupan. Setiap pertanyaan reflektif ataupun ringkasan bersama yang merangkum pembelajaran dan memberikan peserta didik kesempatan untuk merenungkan apa yang mereka pelajari. Sekian podcast dari kelompok kami. Sampai jumpa di podcast lainnya dengan tema yang berbeda. Bye.